Halo teman-teman dan kakak pengasuh, selamat hari Minggu, Shalom, salam sehat. Nah teman-teman, hari ini kita jumpa lagi di ibadah sekolah minggu online GPM Masohi. Untuk memulai ibadah saat ini, saya menjemput teman-teman semua untuk bangkit berdiri dan angkat pujian. Selamat pagi Tuhan dan kasih. 1, 2, 3, musik. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu di pagi ini, marilah kita berdoa. Kita mulai. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan yang besar dalam kehidupan kami sebagai pengasuh dan juga anak-anak asuhan kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Dan di saat ini ya Tuhan, kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Ibadah ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Will you be with me?
Adik-adik sekalian, kita akan membaca Alkitab di hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, 2 Tesalonika 3 ayatnya yang ke-13. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu karena kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga sampai detik ini kami masih tetap ada sebagaimana kami ada. Di kesempatan ini Bapa, kami akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon dengan kerendahan hati, datang dan urapilah kami semua, agar firman yang hendak kami baca dan kami dengar ini memakan tempat di dalam hati batin kami, dan jadikanlah kami semua sebagai pelaku firman-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa dan bekerja. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Halo adik-adik yang manis. Pernahkah kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain? Dan pernahkah kita melakukan sesuatu yang baik dari kelemahan kita tanpa kita sadari bahwa kelemahan kita itu pun adalah anugerah Tuhan? Adik-adik yang terkasih, mari kita ikuti kisah berikut ini tentang siput dan kodok. Selamat menyaksikan. Di balik kekurangan yang kita miliki, terdapat kelebihan luar biasa yang mungkin belum pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup ini dan syukuri apa yang telah Tuhan berikan. Niscaya kesuksesan akan datang mengiringi. Kisah inspiratif seekor katak dan siput ini akan dapat membuka cakrawala kehidupan Anda. Alkisah, ada segerombolan siput yang sedang mencari makan di bawah pohon. Di tempat yang sama ada juga segerombol katak yang meloncat-loncat di pinggir sungai di antara semak belukar. Melihat sekumpulan siput di bawah pohon, beberapa ekor katak menghampirinya dan katak menyapa. Katak, "Hai siput, kalian lagi ngapain?" Siput yang lebih tua menjawab, "Kami lagi cari makan tak katak." Katak menyahut, "Oh, kirain lagi pada tiduran, kok pada diam aja, gak gerak." "Maaf bercanda, Bud." Siput kecil menjawab, "Katak, kamu enak banget ya, bisa loncat ke sana ke sini, sedangkan aku gak punya kaki. Boro-boro loncat-loncat, jalan pun aku lambat, masih juga dibebani cangkangku yang sangat berat ini." Kemudian katak menjawab dengan entengnya, "Iya dong, aku bisa berlari dan meloncat dengan cepat ketika mengejar mangsa, dan bisa kesana kemari sesuka hatiku, sedangkan kamu lemot, loading lama." Katak-katak itu pun menertawakan segerombolan siput. Para siput hanya tertunduk diam mendengar jawaban dan ejekan sang katak, sambil kemudian mereka menuju ke arah siput yang lebih tua untuk minta penjelasan atas nasib kehidupan komunitas siput. Siput kecil berkata kepada siput tua, "Siput kecil, hai kakek siput, apakah kita hidup hanya ditakdirkan menjadi komunitas binatang yang lemah dan menyerah begitu saja ketika keadaan kita terancam? Sementara si katak, ia bisa meloncat dan berlari dengan cepatnya ketika bahaya mengancam, dan mudah bagi mereka mencari makan." Siput tua menjawab, "Hai anak muda, nikmati saja hidupmu. Kamu seekor siput, kenapa mengurusi kehidupan katak? Siput dan katak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing." Siput kecil menjawab, "Kakek siput, coba katakan satu saja kelebihan yang dimiliki seekor siput. Aku ingin mendengarnya." Sebelum siput tua menjawab, tiba-tiba datang segerombolan burung elang yang sedang mencari mangsa. Mengetahui keadaan tersebut, semua siput segera saja menyembunyikan diri ke dalam cangkangnya.
Sementara gerombolan katak meloncat ke sana kemari berlari menghindari cengkraman sang elang. Ketika elang berhasil menggenggam siput, tak lama kemudian dilepaskan lagi karena ia menggenggam benda yang sangat keras. Kemudian gerombolan elang itu bergerak mengejar ke arah katak, dan dengan mudahnya katak-katak tersebut ditangkap elang sampai habis tak tersisa dan menjadi santapan empuk si elang yang kelaparan. Setelah elang-elang itu pergi, siput-siput kecil mendatangi siput tua dan berkata, "Mungkin kamu benar, kakek siput. Bisakah kamu jelaskan atas kejadian yang baru saja terjadi?" Siput tua menjawab, "Anak muda, ketahuilah, terkadang kita lebih cenderung memandang kelemahan diri sendiri dan memandang kelebihan orang lain tanpa mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Jika kita hanya memandang kelemahan diri kita sendiri, maka kelebihan-kelebihan yang dianugerahkan Tuhan tak akan nampak oleh kita." Siput kecil bertanya, "Oh, begitu. Terus bagaimana agar kita dapat melihat kelebihan yang kita miliki, kakek siput?" Siput tua menjawab, "Lakukanlah yang terbaik dari sesuatu yang kita bisa, bukan melakukan kehebatan yang orang lain lakukan. Percayalah bahwa Tuhan memberikan kelebihan di balik kelemahan yang ada pada diri kita." Siput kecil menjawab, "Oh, sekarang aku mengerti, kakek siput. Mungkin kita bisa menjadikan kelemahan atau kekurangan kita sebagai pemicu semangat kesuksesan kita. Apa benar begitu, kakek siput tua?" Siput tua menjawab, "Kamu cerdas, nak, dan kamu keren." Oke sobat, semoga kisah inspiratif tersebut dapat menginspirasi kita semua sehingga kehidupan kita dapat menjadi lebih baik. Adik-adik sayang, setelah mengikuti kisah tadi, seru kan ceritanya? Tapi, apa makna dari kisah yang kita nonton bersama? Yang pertama, Tuhan menciptakan kita semua dengan kelebihan dan juga kekurangan supaya kita saling melengkapi. Yang kedua, kalau kita punya kelebihan, tapi jangan sombong, karena kelebihan yang kita punya adalah milik Tuhan Yesus. Yang ketiga, janganlah kita merasa rendah diri karena kita punya kelemahan. Jangan kita minder, tetapi baiklah kita menggunakan kelemahan kita sebagai sebuah semangat untuk tetap berbuat baik kepada orang lain. Adik-adik yang tersayang, kita semua diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi baiklah kita saling berbagi dan kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang tidak sombong seperti dalam kisah tadi, si kodok, dan juga tidak selalu merasa minder seperti si siput tadi. Karena di sanalah kita sadar bahwa semua itu adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur? Jangan jemu-jemu berbuat baik kepada siapa saja, karena di sanalah kita akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Kakak pengasuh percaya semua anak Tuhan pasti jangan jemu-jemu berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita di saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Ajari kami Tuhan agar tidak memberi uang saja, melainkan seluruh hidup kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Amin. Untuk membawakan kita dalam persembahan ini, kita menyanyi, Aku bawa, aku berikan persembahanku. Anak-anak berserta kakak-kakak pengasuh, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sobat anak-anak-Mu yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kasih yang Tuhan nyatakan, Tuhan anugerahkan bagi kehidupan anak-anak ini. Sehingga di hari ini, hari Domingo, hari Tuhan, kami ada di sini untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu yang kami langsungkan di rumah kami masing-masing dalam bentuk ibadah online. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia menjaga dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan, lagu pujian yang dikidungkan di saat ini, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur untuk kehidupan anak-anak ini dari jenjang Indria sampai anak remaja. Tuhan memberkati mereka. Biarlah dalam masa-masa pertumbuhan, dalam masa-masa keremajaan, Tuhan jaga. Jauhkan segala hal yang tidak berkehendak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan masa depan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus, roh kepintaran, hikmat bagi kehidupan mereka, supaya mereka tetap belajar dengan giat dalam mensukseskan masa depan dan cita-cita mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ajarlah mereka untuk mengandalkan Tuhan, karena sumber masa depan ada di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, dengan keadaan COVID-19 ini Bapa, anak-anak melakukan tanggung jawab mereka sebagai seorang didik. Tuhan melakukan proses belajar mengajar mereka, baik di rumah dalam bentuk kelompok ataupun dalam bentuk online. Tuhan memberkati. Tuhan nyatakan cinta kasih bagi kehidupan mereka, mempermudahkan mereka ketika mereka memperjuangkan masa depan dan cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan anak-anak kami Tuhan, dari jenjang Indria sampai remaja ini Tuhan jaga dan lindungi mereka. Bapa di sorga, kami tetap berdoa menyerahkan kami sebagai para pengasuh dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan bagi kehidupan kami ini Bapa. Tuhan memberkati. Kami percaya sungguh Bapa, ketika kami melakukan tugas tanggung jawab pelayanan ini, mengasuh, mendidik anak-anak asuhan kami tidak mampu. Tetapi ketidakmampuan itu Tuhan tetap pakai kami, Tuhan tetap utus kami Tuhan untuk bekerja di kebun anggur-Mu, menanam dan menyiram. Oleh sebab itu Tuhan, mampukanlah kami Tuhan melakukan tugas tanggung jawab ini Tuhan. Banyak kelalaian kami Tuhan, kami minta Tuhan ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa. Berkatilah orang tua daripada anak-anak ini sebagai pencari nafkah. Tuhan memberkati, berkat kekuatan, berkat kesehatan bagi kehidupan mereka, supaya mereka tetap kuat, tetap sehat dalam mencari nafkah untuk kehidupan anak-anak ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, korban pengucapan syukur yang anak-anak berikan di saat ini Bapa. Tuhan terimalah semuanya itu,
Biarlah yang anak-anak berikan ini Bapa menjadi berkat, menopang tugas tanggung jawab pelayanan kami di jemaat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dan dalam mengakhiri syafaat kami di saat ini, kami akan berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama yang bunyinya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak dan kakak pengasuh, mari kita satu dalam berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena ibadah sekolah minggu yang kami langsungkan di saat ini sudah selesai. Biarlah Tuhan memberkati kami, firman, kebenaran, lagu puji-pujian yang kami taburkan di saat ini menjadi berkah bagi kehidupan kami. Kami mohon janji penyertaan. Kiranya kasih karunia dan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus mau tinggal menyertai, memberkati, melindungi anak-anak ini, para pengasuh jemaat ini, saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari anak-anak kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Teman-teman dan kakak pengasuh, demikianlah sekolah minggu kita di hari ini. Sampai ketemu di minggu depan ya. Shalom.